Kalau nanti kita meninggal, kita bakal kemana? Ini bukan pertanyaan iseng atau buat nakut-nakutin, tapi ini realitas yang bakal kita hadepin. Allah menggambarkan momen besar di akhirat dalam firman-Nya. Ada dua kelompok yang disebutin di ayat ini. Satu kelompok dibimbing dan dianterin menuju surga, sementara kelompok lain juga dikumpulin dan dianterin, tapi menuju neraka. Jadi kita cuma punya dua pilihan setelah kita mati. Gak ada pilihan ketiga loh ya. Menariknya, ketika ngomongin tentang neraka, Allah nyebutin kalau pintunya dibuka ketika para pendosa datang. Tapi ketika ngomongin tentang surga, Allah bilang, dan pintu-pintu surga telah terbuka. Sebuah isyarat bahwa surga udah nungguin dengan pintu terbuka lebar sejak sebelum penghuninya datang. Seolah menyambut dengan hangat orang-orang yang berhak buat masuk ke sana. Bayangin aja kita tuh kayak datang ke sebuah acara, pintunya langsung dibuka dan ada orang yang udah standby nyambut kita dengan penuh kehormatan saat kita datang. Kira-kira mungkin kayak gitu gambaran cara Allah memuliakan orang-orang yang layak masuk surga. Tapi tentu aja ada satu syarat yang gak bisa ditawar, yaitu hanya orang-orang yang telah disucikan yang bisa masuk ke dalamnya. Ini adalah ketetapan Allah, kita gak bisa masuk surga gitu aja, siapapun harus masuk dalam keadaan suci. There is no entrance to Jannah unless I am pure. And this concept repeated in the Quran. Go and read it again. Itulah kenapa ada neraka. Sebagian orang nanya, kalau Allah Maha Pengasih, kenapa harus ada neraka? Udahlah pas hidup banyak ujian, pas mati masih harus disiksa pula. Apa untungnya buat Allah dengan nyiksa kita? Bukannya Allah bisa langsung aja masukin kita semua ke surga? Jawabannya sederhana. Allah nggak dapat manfaat apa-apa dari nyiksa manusia. Neraka bukan tempat Allah ngeluapin amarahnya ke kita, tapi sebuah sarana pensucian terakhir buat orang-orang yang belum membersihkan dirinya selama di dunia. Kalau seseorang nggak bertobat atas dosa-dosanya, mereka harus disucikan dulu di neraka sebelum akhirnya bisa masuk ke surga. Nah, sekarang pertanyaannya, apa effort yang udah kita lakuin supaya nanti kita bisa dianterinnya ke surga? Pilihannya di tangan kita. Apa kita mau jadi bagian dari kelompok yang masuk surga, atau sebaliknya? Kalau kita pengen ke surga, kita harus nanya ke diri sendiri. Apa aku udah bekerja keras untuk itu? Ada seorang sahabat yang pernah bilang ke Rasulullah, kalau beliau pengen barengan sama Rasulullah di surga. Menariknya, Rasulullah nggak jawab, oh ya udah kalau gitu banyak-banyakin doa aja. Allah kan Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi beliau justru kasih statement yang jelas. Bantu aku dengan memperbanyak sujud. Artinya, masuk surga itu butuh usaha. Are you ready to work hard? Are you ready not to sleep? Are you ready to do residency where you sleep maybe you will sleep 2-3 hours? And that's dunya. At one point we will all gonna leave it, by choice or not by choice. What did you do for Jannah? ألا إن سلعة الله غالية. What Allah has is expensive. Surga nggak bisa diraih cuma dengan berharap. Mentang-mentang Allah Maha Penyayang, Maha Baik, terus kita pikir kalau tanpa amal nyata yang cukup, kita tetap bisa masuk surga. Kalau kita emang benar-benar pengen masuk surga, kita juga harus nunjukin keseriusan kita. Sama kayak orang yang pengen jadi dokter spesialis. Jadi dokter spesialis itu kan sekolahnya lama banget. Harus belajar bertahun-tahun, bahkan sampai begadang, kurang tidur, ujiannya susah. Harus ngelewatin masa training yang panjang. Nah, surga tentu nilainya jauh lebih mahal daripada itu. Makanya masuk akal kalau buat dapetinnya juga pasti butuh effort lebih. Salah satu aspek penting dalam Islam yang sering kita abaikan itu adalah pensucian hati. Imam Al-Ghazali bilang kalau membersihkan hati adalah kewajiban, sebagaimana kita wajib belajar tentang sholat. Tapi banyak orang bahkan gak tahu gimana cara ngelakuinnya. Padahal Allah berfirman, kita semua lahir dengan hati yang bersih, ibarat gelas bening tanpa noda. Tapi seiring waktu, pengaruh lingkungan mengubah kita. Ada pengaruh yang gak bisa kita pilih, kayak keluarga tempat kita lahir, tapi ada lebih banyak pengaruh yang sadar gak sadar sebenarnya kita pilih sendiri. Kayak media sosial, teman, hiburan, atau berita yang kita konsumsi. Godaan ini datang satu persatu.
Awalnya kita cuma lihat sesuatu yang buruk di media sosial, terus kita mulai suka, lama-lama kita mulai niru, sampai akhirnya tanpa sadar hati kita berubah. And each one of you, look at your heart as I am speaking. Don't think of anybody else. Tazkiyah is not about other people. Oh, I know somebody like that. No. It's about you and me. Coba kita perhatiin diri kita sendiri. Kalau kita lagi ngerjain sesuatu yang penting, terus tiba-tiba ada godaan dari HP kita misalnya, ada sesuatu di sosmed yang gak sesuai sama nilai Islam, apa respons kita? Kalau kita malah nontonin, kepoin, saat itu juga satu titik hitam muncul di hati kita. One by one. One by one. He says, is it like you are waving a carpet, or like you are knitting one by one, and we don't feel it. We don't feel it. What is the big deal? Till that heart becomes black. Rasulullah menggambarkan bahwa dosa itu seperti noda hitam yang menempel di hati. Kalau kita terus ngelakuin dosa, lama-lama hati kita bakalan menghitam, dan kita nggak lagi bisa ngebedain mana yang benar dan mana yang salah. Sampai di satu momen ketika ngelakuin sesuatu yang gak Allah suka, kita bakal bilang, ini kan biasa aja, emang apa sih salahnya? Sebaliknya, kalau kita menolak godaan itu, segera mohon ampun sama Allah, titik putih bakal muncul di hati kita. Dan kalau kita terus ngejaga hati kita, lama-kelamaan hati kita bakalan bersih lagi. Jadi pertanyaan besarnya, hati seperti apa yang pengen kita bawa saat menghadap Allah? Sekelas Nabi Ibrahim aja bahkan berdoa, apa itu hati yang bersih atau hati yang suci? Ulama mengatakan bahwa hati yang suci itu adalah hati yang seperti filter. Apapun yang masuk ke dalamnya akan keluar, dan yang tertinggal cuma yang diridhoi oleh Allah. Tapi gimana caranya mencapai itu? Apalagi kita hidup di akhir zaman dengan godaan di mana-mana dan bisa datang dari mana aja. Jawabannya ada di hadis ini. Kalau kita pengen jadi orang asing yang beruntung itu, kita harus berani beda. Tapi beda dengan cara yang baik, bukan dengan arogansi, bukan dengan kesombongan. Melainkan dengan kesadaran bahwa kita menjaga hati untuk Allah. Be it. It's hard. It's not easy. But Allah will make it easy. You're doing it for Him. He will never let you down. Ingat nggak waktu pandemi COVID, semua orang takut ketularan. Kita pakai masker, kita rajin cuci tangan, sampai kita menghindari keramaian. Tapi pernah nggak kita berpikir kalau hati kita mungkin juga udah ketularan virus yang bahkan lebih bahaya? Berapa banyak COVID yang kita punya di hati kita? Layaknya tubuh yang bisa sakit, hati juga bisa terkena penyakit. Sekarang ayo kita muhasabah bareng-bareng berapa banyak dari penyakit hati ini yang kita miliki. Pertama, syirik kecil, atau gampangnya ketika kita lebih mengutamakan dunia, let's say kekayaan, kecantikan, karir, keluarga, ketimbang Allah. Yang kedua, amarah, di mana kita kehilangan kendali diri sampai kita menyakiti orang lain. Kita mungkin pernah dengar berita bahkan sampai ada orang yang menghilangkan nyawa keluarganya sendiri kan. Yang ketiga, riya, atau ngelakuin sesuatu supaya dilihat sama orang, bukan karena Allah. Di beberapa momen kita mungkin bahkan ngerasa belum bahagia kalau belum dengar pujian atau dapat validasi dari orang lain. Yang keempat, ujub atau kagum sama diri sendiri, yang mana biasanya ini bikin kita ngerasa lebih baik daripada orang lain. Yang kelima, dendam atau nyimpan kebencian sama orang lain. Dan yang keenam, kebohongan atau dusta, di mana kita mungkin terbiasa berbohong demi kesenangan dunia atau karena pengen nyenengin manusia, bukan nyenengin Allah. Kalau kita nggak buru-buru ngebersihin penyakit-penyakit ini, hati kita bisa jadi keras, dan hidayah bakalan sulit buat masuk ke hati kita. Langkah pertama untuk mensucikan hati adalah mengenali masalahnya. Sama kayak dokter yang nggak bisa ngobatin tanpa diagnosa penyakitnya dulu, kita juga harus berani jujur sama diri sendiri, penyakit hati apa aja yang masih kita punya saat ini. Each one of us, myself number one, look at your heart and analyze your heart. What is there? Who's talking? Who's pushing you? Who's pulling you? Not people, I'm talking you're alone. You're alone. When you're holding that phone and you want to do something and you know that thing is not pleasing to Him, it's going to blemish my heart. It's going to make it not pure. Why I'm doing it? Why? All these questions, tazkiyatun nafs,
purification of the heart, it's an inward process. Pesucian hati adalah proses internal. Anggap aja kita kayak lagi foto selfie, tapi kali ini yang difoto itu hati kita. Terus kita lihat warnanya. Apa hati kita masih bersih atau sudah menghitam? Yang kedua, belajar cari ilmu. Pelajari prosesnya, pelajari konsepnya, pelajari tentang diri kita sendiri, dan yang paling penting, pelajari apa tujuan akhir kita sebagai muslim. Yang ketiga, praktek. Ilmu tanpa amal itu sia-sia. Ada pepatah dari seorang ulama, ilmu memanggil amal, jika amal datang, ilmu akan tetap ada, jika amal tidak datang, maka ilmu akan pergi. Jadi praktekin ilmu yang udah kita pelajari, sedikit demi sedikit, pelan gak apa-apa, asal konsisten. Yang keempat, perbanyak istighfar dan tobat. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang selalu bertobat. Kalau kita lihat anak kecil yang baru belajar jalan, apa yang kita bilang waktu dia jatuh? Oh, nggak apa-apa, coba lagi yuk, berdiri lagi, ayo adek bisa. Nah, itu juga yang mesti kita bilang ke diri sendiri. Kalau emang kita jatuh, bangkit lagi. Kalau kita gagal, coba lagi. Allah nggak ngelihat seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita bangkit. Jangan biarin diri kita diperdaya sama setan yang suka bilang kita gagal, udah nggak ada harapan atau semacamnya. Itu bohong. Maju aja terus sambil pegang firman Allah sebelumnya. Kalau kita nggak pengen jadi orang yang rugi, kita harus mau bersihin hati, perbaiki diri, dan terus berusaha. Kelima, jaga hubungan sama Al-Quran. Jangan sampai kita jadi bagian dari orang-orang yang diaduin sama Rasulullah ke Allah. Jangan cuma baca Quran, tapi jadikan Quran sebagai bagian dari hidup kita. Don't be these people. Only Quran is in Ramadan. Part of your life. Part of your life. And you will fail. I definitely will fail. Don't give up. Don't despair. He will bring you back. Cry to him. Beg him. And he will bring you back. Tips terakhir, pilih-pilih teman. Dalam surat Al-Kahfi, Allah udah ngingetin kita. Berapa kali kita ngelakuin sesuatu cuma karena FOMO? Atau karena kita pengen diterima di circle tertentu, atau supaya kita kelihatan normal aja. Tapi Allah nggak pengen kita kayak gitu. Jangan buang-buang waktu dan energi sama orang yang nggak bawa kita lebih dekat sama Allah. Dan jangan pernah mikir kita bisa ngubah mereka. Karena hati-hati, bisa jadi justru mereka yang ngubah kita. Mulai hari ini, jaga hati kita. Berusaha sekeras mungkin supaya hati kita nggak gampang ternoda. Dan selalu minta pertolongan Allah dalam prosesnya. Karena pada akhirnya, cuma hati yang bersih yang bakalan diterima sama Allah dan mampu nganterin kita ke surga. Don't want to be a loser. Nobody in this life will be a loser. I'll leave you with this dua. It's a dua of Rasul alayhi salatu wasalam. He used to say to himself, what about me and you? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, you hear us and you are seeing us in this blessed gathering. Ati nufusana taqwaha. Ya Allah, give our souls, all of us, ourselves, it's taqwa. I can't do it. I need him to help me with this. وَزَكِّهَا, purify it. أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. You are the best who can purify it. Simply, أَنْتَ وَلِيُّهَا وَأَنْتَ مَوْلَاهَا. You are the one who takes care of it, and you are the one who are its wali. Ya Rabbi, Ameen.